Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Kawan-kawan kita berdoa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Selamat pagi, Pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih kaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar akan Bapak absensi terlebih dahulu ya. Bapak panggil satu-satu. Yang pertama Azam, Hadir Pak, Rapi, hadir Pak, Valen, hadir Pak, Sufia, hadir Pak, Destria, hadir Pak, Iqbal, hadir Pak, Arka, hadir Pak, Isel, hadir Pak, Tika, hadir Pak, Eva, hadir Pak, Rizka, hadir Pak, Elisa, hadir Pak, Afid, hadir Pak, Aulia, hadir Pak, Padoli. hadir Pak. Baik, sekarang kita mulai. Tangannya semua dipinggang. Tangannya semua dipinggang. Ikuti perintah Bapak ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Kurang kompak. A, B, C, D. A, B, C, D. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Depan. Depan. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Sekarang dua kata. Kiri kanan. Kanan kiri. Kesepakatan kelas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Bebas sedia, masih ingat apa? Belajar dengan semangat. Oke, sepakatnya belajar dengan Semangat. Arka, si Arka. Tapi ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Siapa lagi? Ya, silakan. Tika. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan Kelas. materi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti peserta didik memahami konsep perkalian serta dapat menghitung perkalian melalui benda-benda konkret secara berkelompok dengan menggunakan media biji-bijian. Karena daerah kita itu daerah pedesaan, belakang sekolah kita itu adalah kebun karet. Jadi Bapak memanfaatkan aset yang berada di lingkungan sekolah kita, yaitu memanfaatkan media biji-bijian kita gunakan biji karetnya untuk dalam pemanfaatan sebagai proses pembelajaran. Selanjutnya kita ke materi yang kemarin. Kemarin kita belajar matematika itu tentang penjumlahan, ya. Penjumlahan susun ke bawah. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Apa kaitannya penjumlahan dengan perkalian? Sesungguhnya perkalian itu adalah penjumlahan, tetapi yang berulang-ulang. Sekarang kalau kita naikkan dalam kehidupan sehari-hari kita, umpama tadi naik ke sekolah naik sepeda,
satu sepeda itu rodanya ada 2. Jadi kalau siswa kita ini 10, berapa rodanya? 10. Itu tandanya kelipatan yang berulang. Kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu pada kalian. Coba Bapak tanya dulu. Apakah anak-anak hafal bisa mengerjakan perkalian 2? Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Apakah anak-anak bisa menghitung konsep perkalian menggunakan benda-benda yang nyata, benda-benda yang konkret? Apakah sudah bisa? Ada yang sudah bisa dan juga ada yang belum. Coba Sophia, sudah hafal perkalian 3? Sudah. Coba sekarang Bapak tanya, kalau 2 dikali 3 berapa? Tepuk tangan untuk Sophia. Kita kalau 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Oke, 3 dikali 3 9. berarti 3-nya sebanyak 3 Kali. ya. Kelompok 1 nanti duduknya di sini, kelompok 2 nanti duduknya di sini, kelompok 3 nanti duduknya di sini. Paham anak-anak? Untuk kelompok 1 Rizka, Elisa, Afif, Aulia, Fadli. Silakan menuju ke kelompok 1. Yang lain berdiri dulu ya. Yang kelompok 2 di sini Iqbal, Arka, Gisel, Vika dan Eva. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini Adam, Raffi, Valen, Sufia dan Rizkia. Silakan duduk di kelompok 3. Jadi ini tadi kelompok berapa nak? 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Ya, jadi sudah terbentuk kelompok. Silakan diamati videonya. Kita nanti akan belajar tentang konsep perkalian. Sebenarnya bagaimana konsep perkalian itu? Selamat datang dalam sini pembelajaran Ya. matematika. Jadi kita akan menggunakan kartu bergambar untuk memahami konsep perkalian 2, konsep perkalian 3 dan konsep perkalian 4. Dari bilangan 2, 3, dan 4. Ayo coba. Bagaimanakah konsep perkalian 2 itu? Ini perkalian 2 mana? Coba kamu klik tombol hijau. Ini ada gambar ayam ya. Ini ada gambar ayam dan sebenarnya semuanya ayam. Tidak ada yang bebek ya. Nah, pertanyaannya kalau ayamnya 1, berapakah jumlah kakinya? 2. Sebelum kita perkalian kita pahami dulu konsepnya ya. Kita pahami dulu konsepnya supaya nanti kita tidak keliru. Nah, kalau ayamnya 1 berarti kakinya ada 2. kalau ayamnya 2, 4. kalau ayamnya 3, 6. kalau ayamnya 4. 8. Kita buktikan, coba kita lihat pada kartu bilangan video ini. Banyak ayam 1 maka banyak kakinya ada 2. Ya, betul yang pertama. Jika ayamnya ada 2 maka kakinya ada 4. Jika ayamnya ada 3 maka kakinya ada 6. Jika ayamnya ada 4 maka kakinya ada 8. Apakah kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Belum bisa? Kita klik ini. Kesimpulannya banyak ayam 1 berarti kakinya ada 2. Konsepnya ditulis berarti 1 dikali 2. Hasilnya berapa anak? 2. Yang garis kedua, kalau ayamnya 2 berarti kakinya ada 4. Konsepnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga, 2 ditambah 2 tambah titik-titik sama dengan 6. Titik-titik dikali 2 sama dengan berapa kan untuk mengisi titik-titik yang pertama? 2. Ya, coba Bapak tanya dulu. Setelah kita belajar konsep kita di dalam video, ya, Bapak tanya dulu. Bisa kalau 5 dikali 3 berapa? 15. Bagus, sama bisa. Coba kalau Valen, 4 dikali 3 berapa? 4 kali 3, 8. Betul atau salah? 4 kali 3 8? Salah. Berapa? Yang betul? 2 benar. Tidak apa-apa karena kita masih belajar.
dikali 3. Ya, itu konsepnya ya. 3 ditambah 3. 3-nya sebanyak 2 kali. hasilnya. 6. Jadi sebelum kita ke hasil, kita harus ngerti prosesnya terlebih dahulu. Ya, kita pahami prosesnya terlebih dahulu, pahami konsepnya terlebih dahulu, baru kita ngerti akan hasilnya. Bapak kasih gambaran lagi. Nah, 6 dikali 3 berarti 3-nya sebanyak 6 kali. begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita coba ke. Nah, ini 3 ya. 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3? 9. 9 tambah 3? 12. 12 tambah 3? 16. 15. 15 tambah 3? 18. 8. Berarti 6 dikali 3 hasilnya. 18. Tetapi perlu diingat anak-anak, konsep perkalian itu tidak boleh terbalik. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalau anak-anak sedang sakit, pergi ke tempat Pak Dokter, pergi ke rumah sakit, pasti pulang dibawakan resep obat, ya kan? Obat itu penulisannya umpama di obat itu 3 dikali 1. Artinya bagaimana Bapak? Kalau 3 dikali 1 itu maksudnya 3 kali diminum selama 1 hari. Ini hasilnya sama. Kalau dikalikan secara matematis, ini hasilnya sama-sama 3. Beda dengan 1 dikali 3 karena 1 kali 3 hasilnya berapa juga? Juga 3. Tetapi kalau obat dari Pak Dokter, tulisannya 1 dikali 3, berarti minumnya 1 kali selama 3 hari. Makanya konsep perkalian itu harus kalian pahami dulu supaya tidak terbalik. Kalau terbalik nanti berbahaya. Obat yang seharusnya diminum 3 kali sehari, kita minumnya 1 kali sehari, 1 kali 3 hari. Ya. Nah, jadi konsep perkalian ini harus kita pahami terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak keliru. Kita jangan hanya hafal. Kita jangan hanya hafal perkalian, tapi harus ngerti konsep perkalian. Selanjutnya anak-anak kita akan ke materi inti, yaitu memahami konsep perkalian menggunakan media digital yang sudah Bapak siapkan. Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju mengambil medianya, silakan. Iya. Oke. Nah. Silakan dibuka wadahnya, plastiknya dibuka. Ada biji karet ya, ada biji karet dan bekas minum yang sudah tidak terpakai. Kenapa kok Bapak memilih ini? Karena ini adalah bekas minum yang sudah tidak dipakai, kita memanfaatkan untuk media pembelajaran. Daripada kita membeli, maka akan mahal ya, maka kita gunakan media-media yang sudah tidak terpakai lagi. Oke, silakan ini dibuka. Konsepnya sama seperti tadi, ya. Kalau umpama, Bapak pinjam ya, kita bawa contohkan dan kelompok lagi. Bapak menggunakan 2 wadah ya, 2 wadah. Umpama 5 dikali 2. Kalau 5 dikali 2, kita siapkan dulu wadahnya 2. 1 wadah kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi. Wadah yang kedua kita isi 5 lagi. Ini adalah konsep 5 dikali 2. Kita isikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 2 wadah. Setiap wadah isinya 5. Setelah itu kita keluarkan, kita hitung. Ya. Jadi tadi sudah wadah 1 sudah 5. Kita tambahkan lagi wadah yang kedua. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau 5 dikali 2 hasilnya 10. Konsepnya seperti itu tadi. Ya. Nah sekarang kalau 3, umpama 4
dikali 3. Kita siapkan wadahnya 3. Wadahnya 3 seperti ini. Setiap wadah kita isikan 4. Karena tadi 4 dikali 3. Kita isikan 1, 2, 3, 4. Wadah yang kedua kita isikan 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Wadah yang ketiga kita isikan lagi 4. 1, 2, 3, 4. Sama-sama satu wadah terisi 4. Setelah itu kita jumlahkan, kita total. Wadah yang pertama tadi isikan 4. Terus setelah 4 kita tambahkan wadah yang kedua 5, 6, 7, 8. Kita tambahkan lagi 9, 10, 11, 12. Berarti kalau 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya adalah 12. Kelompok 1 bisa? Coba sekarang begini. Sekarang Bapak minta kalian bekerja kelompok, ya. Silakan tuliskan konsep perkalian yang kalian buat sendiri, nanti ditulis di buku kalian. Nanti kita akan presentasikan ke depan kelas setiap kelompoknya. Silakan bekerja kelompok. Nanti kalau ada yang salah, tanyakan dengan Bapak. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Bapak kelompok. Silakan. Sudah selesai semua ya? Baik, Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya. Silakan masuk semua di sini. Di perwakilan kelompoknya nanti akan membacakan. Di sini. Kami dari kelompok. Baik, silakan dibacakan hasilnya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengarkan ya. Sudah? Tepuk tangan dong kelompok 1. Jadi silakan kelompok 1. Kita awali dari yang kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Soalnya jenis soalnya seperti ini. Nanti cara mengerjakannya kalian menggunakan media bijian. Ya. Seperti tadi, nanti langsung dituliskan di sini. Jangan lupa namanya, nanti di atasnya ditulis nama kalian, terus dikerjakan langsung di kotak ini. Ya, meskipun berkelompok, tapi pengerjaannya sendiri-sendiri. Ya, tekniknya silakan gunakan media, biji dan juga wadah. Kelompok 3 dipinjamkan karena kelompok 3 tugasnya sudah berbeda ya. Kelompok 3 nanti tugasnya menghafalkan perkalian. Oke. Silakan gunakan di kelompok 1. Kelompok 2 juga sudah tidak menggunakan, silakan dipinjamkan dengan kelompok 1 alatnya. Satu siswa mendapat 1 lembar ya. Silakan. Ya. Untuk yang kelompok 2 tugasnya kalian mengerjakan seperti yang Bapak sampaikan dalam video tadi. Ya, kita menggunakan konsep perkalian yang ditanyakan menggunakan media video tadi. Jadi penjumlahan yang berulang. Paham ya? Silakan
Untuk kelompok 3, Bapak Umbin dari lembaga KPD, nanti ditulis nama masing-masing. Saat Bapak panggil maju ke depan, nanti di bawah ada Bapak beri nilai. Silakan ditulis nama lu sini, nama masing-masing, ya. Gimana? Nah. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20, 6 kali 4, 2, 4, 7 kali 4, 8, 8 kali 4, 9, 9 kali 4, 3, 6, 10 kali 4, 40. Bapak minta kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak minta siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bisa, silakan bisa. Konsep perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan berulang-ulang. Baik, tepuk tangan untuk bisa. Sudah menjadi mengutarakan kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oh, silakan. Belajar konsep perkalian menggunakan media pendidikan lebih mudah dan menarik. Oke, jadi konsep menggunakan biji-bijian menjadikan pembelajaran lebih menarik. Semua sepakat? Semua setuju? Jadi penguatannya seperti ini kan. Coba semua perhatikan Bapak tulis, Bapak terangkan kembali. Konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, ya. Yang berulang. Bapak contohkan tadi, kalau kita minum obat, resep dari dokter itu tertulis 3 kali 1. 3 kali 1 kalau kalian hanya menampilkan hasil 3 kali 1 dengan 1 dikali 3 itu hasilnya sama. Kalau kita bicara tentang hasil, tapi kita belajar tentang proses konsepnya, ya, supaya kita lebih memahami apa itu konsep dari perkalian. Jadi untuk pembelajaran besok kita belajar tentang bangun datar, ya, matematika kita belajar tentang bangun datar. Ada persegi, ya, Bapak berikan contoh awal dulu. Bangun datar itu ada persegi panjang, ya, terus ada segitiga. Segitiga itu ada segitiga siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki. Itu materi yang akan kita pelajari pertemuan besok. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kalau kita melakukan refleksi. Karena dalam proses pembelajaran perlu dilakukan refleksi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pelajaran ini dan seberapa pengalaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Bapak akan memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian. Nanti anak-anak gunakan sticky note ini ya, sticky note tempel ini ya. Silakan nanti ditempelkan di papan tulis. Ya, coba tempelkan. Ketiga. Silakan ditempelkan. Jadi pembelajaran kita sudah diakhiri pembelajaran di ujung materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi ya. Apa tadi keyakinan kelasnya coba? Berdoa sebelum Bapak minta ketua kelas maju kembali untuk memimpin doa kita sebelum kita mulai. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa dimulai.
ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.